Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Mari sebelum kita beraktivitas hari ini, kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur atas penyertaan-Mu semalam di dalam istirahat kami. Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan saat ini kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin kami dan urapi kami, agar kami boleh mengerti dan memahaminya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, berapa minggu lalu pas saya persiapan untuk membawakan cerita di ibadah sekolah minggu, yaitu tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ada hal yang menarik hati saya saat itu, yaitu ayatnya yang ke-12 dari kitab Kejadian 3. Di situ dikatakan, manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Saudara-saudaraku, melihat ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa manusia itu, dalam hal ini Adam, sedang melemparkan kesalahan kepada perempuan itu. Dan dalam cerita selanjutnya, Hawa juga melemparkan kesalahannya ke si ular. Oleh karena itu hari ini saya mau mengangkat tema ini dengan judul Stop Menyalahkan Orang Lain. Dan pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian 3 ayat 13. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Sedemikian firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara-saudaraku di dalam Kristus, seringkali kita ini ibu-ibu, ketika anaknya jatuh atau menangis, dan menenangkan anaknya dengan cara menyalahkan pihak lain. Contohnya, si ibu akan berkata, "Duh, kamu jatuh ya nak, ini kursinya nakal ya." Atau, "Cep, lantainya nakal ya, sini, ibu pukul lantainya." Dan begitu seterusnya. Secara tidak sadar, kita ibu-ibu ini sudah mengajarkan prinsip menyalahkan pihak lain sejak kita kecil. Sampai-sampai benda mati pun bisa disalahkan. Sebetulnya apa hubungannya kursi, meja, lantai, dan lain-lain sebagainya kalau anak itu jatuh dan menangis? Padahal anak itu jatuh karena mungkin si ibu atau si anak sendiri yang tidak hati-hati. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sifat saling menyalahkan orang lain ini ternyata sudah ada jauh dari sebelumnya. Bahkan pada masa Adam dan Hawa hidup ketika masih di Taman Eden. Ketika manusia yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, akibat memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka manusia sadar bahwa mereka telanjang dan berdosa. Oleh karena itu, Adam dan Hawa pun bersembunyi ketika Tuhan datang untuk bertemu dengan manusia dan memanggil Adam, "Di manakah engkau?" Saat itu Adam lalu menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi."
Tuhan pun bertanya kepada Adam, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Perhatikan saudara-saudara pertanyaan Tuhan pada Adam. Ada dua pertanyaan yang diajukan Tuhan. Satu, siapa yang memberitahukan kepada Adam bahwa ia telanjang? Dan yang kedua, apakah Adam makan buah pohon terlarang? Sebenarnya hanya dua pertanyaan yang diajukan Tuhan kepada Adam. Tetapi Adam tidak menjawab sama sekali kedua pertanyaan tersebut, melainkan justru mengatakan bahwa perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Lihatlah di sini, Adam justru melempar kesalahan kepada Hawa di hadapan Tuhan. Padahal kalau kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 23, Adam mengatakan bahwa Hawa adalah tulang dari tulangku dan daging dari daging. Tetapi ketika ada permasalahan, Adam langsung memojokkan Hawa, istrinya tersebut. Saudara-saudaraku, lihatlah bahwa saat itu Tuhan pun tidak langsung menyalahkan Adam maupun Hawa. Tetapi Tuhan hanya bertanya kepada Hawa, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Namun karena Hawa juga tidak mau disalahkan, maka ia pun menyalahkan iblis. "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Perhatikan bahwa Hawa sama sekali tidak mau mengakui bahwa ia salah. Hawa lebih memposisikan dirinya sebagai korban dari ular. Padahal jika mau jujur, sebenarnya Hawa juga salah, karena ia sendiri yang memberikan buah terlarang itu kepada Adam. Dan Adam juga salah, karena ia tidak menanyakan dulu buah apa yang diberikan Hawa kepada Adam. Adam juga salah karena ia tidak menjaga istrinya dengan cara membiarkan istrinya memiliki pemahaman yang salah tentang pohon terlarang itu. Padahal Tuhan telah memerintahkan Adam agar tidak makan buah dari pohon terlarang tersebut. Dan Hawa juga tahu bahwa selain tidak boleh makan buah dari pohon terlarang, ia juga tidak boleh meraba buah tersebut. Kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi sejak kejadian itulah manusia menjadi makhluk yang suka menyalahkan orang lain. Bahkan jika tidak ada orang lain, benda mati pun bisa disalahkan. Mungkin juga bisa menyalahkan iblis, dan bahkan kadang manusia juga suka menyalahkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pernah mendengar istilah kambing hitam? Ya, artinya seseorang yang menjadi sasaran kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Orang tersebut harus menerima resiko atas apa yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan. Orang yang suka mencari kambing hitam adalah orang yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Saudara-saudara, bila ada kesulitan datang dalam hidup kita, kadang-kadang kita sering kali mencari kambing hitam, diakui atau tidak diakui. Begitu juga bila ada teman kita yang mengalami kesulitan atau ada yang lahir cacat, maka kita akan bertanya, siapa yang salah? Apa penyebabnya? Dan berbagai macam pertanyaan yang menyalahkan. Memang betapa mudahnya melihat kesalahan orang lain dan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Maka hal ini juga yang Tuhan ajarkan kepada banyak orang, termasuk para ahli Taurat dan orang Farisi, ketika mereka mulai menghakimi dan melihat kesalahan orang lain. Dalam Lukas 6 ayat 37-42. Mereka menganggap diri saleh dan mereka merasa tahu banyak kebenaran. Padahal sebenarnya tidak. Tuhan mengibaratkannya seperti orang buta yang menuntun orang buta dan menyebut mereka sebagai orang munafik, dan perintah yang tegas diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu,
maka engkau akan melihat dengan jelas. Saudara-saudaraku, memang lebih mudah menyalahkan orang lain daripada melihat keberadaan diri sendiri. Kita cenderung tidak mau dipersalahkan. Kita merasa paling benar. Bahkan ketika penyakit menimpa kita, seringkali suami istri saling menyalahkan, orang tua dan anak saling menyalahkan. Bahkan tidak jarang juga kita menyalahkan Tuhan. Saudara-saudaraku, maka saat mulut kita akan mengeluarkan kata-kata penghakiman atau celaan, berhentilah sejenak. Mari dengan kerendahan hati kita minta supaya Tuhan sendiri yang senantiasa menunjukkan kepada kita dosa yang perlu diakui, kebiasaan buruk yang perlu dibuang, dan alih-alih berdoa meminta agar Tuhan mengubah orang lain, tetapi mintalah terlebih dahulu agar Tuhan mengubah diri kita. Kebiasaan senang mengkritik dan menghakimi atau generasi sekarang menyebutnya nyinyir itu sebenarnya menunjukkan betapa pikiran kita kurang terbuka dan kita selalu berpikir dari sudut pandang kita alias kurang empati. Maka marilah mulailah kita mengganti sifat suka menghakimi itu dengan pikiran terbuka tanpa ditunggangi emosi negatif. Memang semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sebaik-baiknya mereka adalah yang mau memperbaiki dan yang tak mengulangi kesalahan tersebut. Ketika kamu melihat atau mendengar kesalahan yang dilakukan seseorang, apakah kamu langsung menyimpulkan bahwa itu adalah kesalahannya? Tentunya tidak baik langsung menyimpulkan seperti itu. Selain tanpa bukti, kamu juga tak punya kapasitas untuk itu. Jadi saudara-saudaraku, introspeksi diri itu penting. Bila kita tidak melakukan introspeksi diri, maka kita akan cenderung menganggap bahwa diri kita selalu benar dan yang salah selalu orang lain. Karena setiap orang tidak mau disalahkan. Orang yang disalahkan akan berusaha menyalahkan orang lain. Suasana saling menyalahkan itulah yang membuat saudara Yusuf menganggap kesulitan yang mereka hadapi sebagai hukuman Allah atas dosa yang mereka perbuat terhadap Yusuf. Jadi, bila kita ingin bebas dari suasana saling menyalahkan, maka kita harus belajar mengintrospeksi diri. Karena jangan-jangan bukan orang lain yang salah, melainkan diri kita sendiri. Kemudian saudara-saudara, agar kita tidak mudah menyalahkan orang lain, ada beberapa nasihat yang mungkin dapat menjadi motivasi kita agar lebih bijak dalam menanggapi kesalahan. Yaitu, 1. Saat kita melihat seseorang berbuat kesalahan, jangan langsung mengatakan bahwa itu sebuah kesalahan yang dilakukan. Mungkin ada alasan kenapa ia melakukannya. Yang kedua, ada baiknya pikirkan dan sadari dulu sebelum kita menasihatinya. Mungkin saja kita juga pernah berada di posisi tersebut, posisi berbuat kesalahan, meskipun bukan dalam bentuk perilaku dan waktu yang sama. Yang tiga, tak ada yang bisa lepas dari yang namanya perilaku buruk dan berbuat kesalahan termasuk kita. Namun sepatutnya perilaku buruk harus diubah menjadi lebih baik dan belajar untuk tak mengulanginya lagi di masa depan. Kemudian, kesalahan di masa lalu dapat menjadi pelajaran berharga untuk hari ini, agar tak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Selain itu, kita juga harus berusaha memperbaiki setiap perbuatan menjadi lebih baik. Kemudian, perubahan menuju ke arah yang lebih baik memang membutuhkan komitmen yang kuat dari diri sendiri. Karena dalam setiap proses pasti ada rintangan yang selalu menghambat. Jadi, tetaplah semangat melalui prosesnya. Kemudian, kesalahan yang dilakukan seseorang bisa menjadi cermin buat diri kita. Karena setiap manusia tak ada yang sempurna dan luput dari kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang telah terjadi harus kita jadikan bahan perbaikan diri, sehingga tak melakukan kesalahan itu pada suatu saat nanti. Dan berhentilah selalu menjudge setiap kesalahan orang lain. Bukan berarti kita membiarkan kesalahan tersebut untuk terus dilakukan,
Namun, alangkah baiknya kita memberikan nasihat berupa motivasi kepada orang yang berbuat salah tersebut dan sekaligus memberikan contoh teladan yang baik dari kita, sehingga dapat memberikan dorongan positif dan mempengaruhinya secara perlahan-lahan untuk berbuat lebih baik. Dan yang terakhir, selalu merasa benar adalah sifat kesombongan yang melekat pada diri seseorang. Sifat ini cenderung mudah menyalahkan orang lain. Ini merupakan sikap egoisan yang harusnya dihilangkan karena dapat merusak hubungan kita dengan sesama. Maka mulailah dari diri kita sendiri sebelum menebarkan kebaikan tersebut kepada orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari hari ini dari firman Tuhan? Mari kita yang memiliki anak kecil, ajarlah sejak kecil anak kita agar bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Jangan karena rasa sayang kita kemudian kita membiasakan anak kita untuk menyalahkan orang lain. Bahkan kita yang sudah dewasa pun harus dapat memiliki sikap bertanggung jawab. Jika kita memang salah, ya akuilah kesalahan kita. Jika kita tidak salah, ya katakan saja yang sebenarnya. Walaupun mungkin ada sebagian kecil kesalahan kita, karena kita kurang mengontrol orang lain yang salah tersebut. Jadilah orang yang bertanggung jawab di dunia ini dari hal-hal yang kecil, karena ketika nanti kita mati dan menghadap takhta pengadilan Allah, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita secara pribadi di hadapannya. Karena pada saat itu kita sudah tidak bisa menyalahkan orang lain lagi. Jadi saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Yakobus 5 ayat 9. Orang yang rendah hati tidak mudah menghakimi, tetapi mudah mengakui kesalahan diri. Demikianlah perenungan kita hari ini. Kiranya dapat menjadi rema bagi kita sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini dan sampai Maranatha. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk dapat mengkoreksi diri kami lebih dahulu daripada menghakimi dan menyalahkan orang lain. Tolong kami ya Bapa, agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga lewat hidup kami nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.